Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita berada di hari pertama dan insyaallah kita akan menginjak hari yang kedua di bulan Ramadan, dan kita sudah menyelesaikan insyaallah nantinya saum yang pertama di Ramadan ini. Tentunya kita berharap Ramadan ini menjadi yang terbaik, baik kita dan pula yang berkesan, agar tentunya tidak sia-sia ya. Kita lanjutkan seputar bagaimana pendidikan karakter di bulan Ramadan melalui saum, bahwa saum mengajarkan kepedulian dan kasih sayang. Dengan merasakan keadaan lapar dan haus, seorang muslim akan menyadari penderitaan yang dialami oleh orang lain yang kurang mampu, sehingga memunculkan sifat empati dan peduli terhadap kebutuhan mereka. Bahkan tidak sekedar peduli ya, tetapi hendaknya mencintai bagaimana kita mencintai diri kita sendiri ya. Rasulullah bersabda yang maknanya, tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta yuhibbu li akhi, sehingga dia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di antara bentuk perhatian dan kasih sayang ajaran Islam terhadap pemeluknya adalah bagaimana kaum muslimin diwajibkan untuk mengeluarkan zakat tentunya ya, sebelum sholat Id. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang saum dari perkara yang sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Bahkan terdapat motivasi khusus untuk memberi makan orang yang saum ya, agar mereka bisa berbuka ya gitu. Yaitu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang saum. Rasulullah bersabda, orang yang memberikan hidangan berbuka kepada orang lain yang saum, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang bersaum. Riwayat Tirmizi, hasan sahih. Selanjutnya, bahwa saum mengajarkan hakikat kehidupan. Rasulullah bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan semisal. Allah Azza wa Jalla firman, illa syam ya, kecuali saum ya. Amalan tersebut adalah untukku ya, wa ana ajsibih, dan aku sendiri yang membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku ya. Riwayat Muslim, artinya mengajarkan ketaatan ya, ketaatan kepada Allah dengan saum ya, dan bagaimana Allah yang menilai saum itu ya secara langsung ya gitu. Beda dengan amalan yang lain ya. Amalan yang lain dia terlihat ya, zakat, sholat kan terlihat, saum kan tidak terlihat ya oleh kita gitu ya. Maka Allah langsung sendiri nilainya gitu. Jadi membuktikan bagaimana pengabdian di sisi Allah dan dunia yang tidak ada apa-apanya ya. Itulah hakikat kehidupan. Dunia itu mata'ul ghurur ya, kesenangan yang menipu ya.
Sungguh banyak sekali ya zaman sekarang yang terjebak dengan dunia, gitu ya. Apalagi ternyata Ramadan ini diisi dengan hiburan-hiburan, gitu ya. Dengan ke pasar-pasar, tidak tahu hakikat Ramadan itu bagaimana, hakikat penghambaan di bulan Ramadan bagaimana. Nah itu ya diantaranya. Kemudian yang terakhir, saum juga mendidik sikap optimis. Kenapa? Bahwa setiap ibadah tentu membutuhkan pengorbanan, kepayahan, dan sabar. Semuanya itu tidak akan berlangsung terus-menerus tanpa henti, namun akan berujung pada kenikmatan dan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Maka ada pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bisa dibawa pada makna ini ya, bahwa setiap keadaan sulit yang dirasakan ya, jika dihadapi dengan kesabaran dan optimisme, maka akan sampai pada kebahagiaan dan kesuksesan. Allah firman di mana di surah Al-Insyirah ya, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Demikian ya sederetan pelajaran berharga yang sempat tersingkap tentunya di dalam tulisan untuk bagaimana tentang pendidikan karakter melalui saum ya gitu. Nah itu, nah selanjutnya masih ada waktu ya. Tema kita berlanjut tentang bagaimana amaliyah di bulan Ramadan, bahwa amaliyah itu harus terprogram ya gitu. Bisa dilihat di drive ya gitu. Nanti saya share ya. Hadisnya panjang. Pada intinya, pada malam pertama bulan Ramadan, setan dan jin-jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Serta seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan atau maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Riwayat Tirmizi. Artinya disinilah dengan dikatakannya ya, yang di bold itu ya, yang ditebalkan, oke. Nah, itu adalah bagaimana bersegera pada ketaatan, adanya pelipatan ya, pelipatan ganjaran ya, melipat gandakan ganjarannya Allah itu ya, di setiap amalan ya gitu. Jadi apa amalan? Itu berapa ini? 10 kan? Bisa sampai 700 ya gitu, luar biasa. Bisa jadi lebih kalau di bulan Ramadan ini ya. Tapi kita harus perhatikan dua syarat diterimanya amal, yaitu adalah yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba ya gitu. Saya dibaca dalilnya ya gitu. Dan apa saja amalan yang harus terprogram, yaitu diantaranya melahirkan sahur ya, bersegera pada yang wajib ya, sholat wajib ya gitu. Diantaranya juga ya, dan juga senantiasa menambah yang sunnahnya ya, sholat malam, sholat rawatib, sholat duha juga demikian ya gitu. Zikirnya ya, ada zikir pagi dan petang gitu ya. Kemudian juga tadarus Al-Quran tentunya ya, karena Ramadan itu adalah syahrul Quran ya, unzila fihil Quran ya gitu. Dan juga menuntut ilmu ya, karena mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan pada ilmu ya, di program ya, menuntut ilmu. Kemudian juga doa ya, tentunya juga termasuk doa-doa. Sekarang doa mau berbuka nih, doa ijabah nih, waktu ijabah ya gitu. Nanti besok tuh ya, waktu asar sampai waktu maghrib itu waktu ijabah doa. Waktu zuhur, asar, selasa, rabu itu ya, itu waktu ijabah doa ya.
waktu ijabah doa. Terus juga banyak lagi ya tempat-tempatnya itu sudah diterangkan gitu ya. Gitu. Tinggal bagaimana kita memenuhi syarat-syarat ijabah doa itu ya. Gitu. Kemudian juga sedekahnya ya, sedekah baik untuk orang-orang yang akan sahur ya, atau kita bisa memberikan sedekah buat keluarga ya, buat siapa saja sedekah gitu ya gitu. Pada fakir miskin, anak yatim gitu ya, yang kurang mampu, sedekah ya gitu. Kemana saja itu. Tapi kan sedekah itu kan senyum juga itu sedekah ya gitu. Dan iftar ya, kita senantiasa bersegera iftar ya, buka saum apabila sudah waktunya. Nah itu diprogram ya gitu. Untuk bulan Ramadan ini ya gitu. Ya program juga waktu tidur kapan tuh ya. Ya. Ada kucing juga mendengarkan tuh ya. Oke. Di program waktu tidur ya gitu. Dan sekarang waktu beramal kapan, waktu tidur ya. Ya tidur juga ibadah kalau diniatkan emang kuat ibadahnya, nantinya diniatkan agar kuat ibadahnya, sholat malamnya ya, atau tadarusnya gitu ya gitu. Itu kalau mau dinilai ibadah tidurnya gitu ya gitu. Terus juga jangan terlalu banyak hiburan ya, main game ya cuman paling berapa menit lah gitu, janganlah sering tinggal kan fokus lah ibadah lah gitu gitu. Ya, kayak stalking media namanya sewajarnya saja lah gitu. Gitu juga kalau hiburan main game punya ya Ramadan teh lagi beri ya itunya main game gitu. Nah, kayak terus itunya aduh eta kumaha atunya. Ya cuma paling ya sejam 2 jam lagi guys sudah iya buang waktu ya gitu, setengah jam lah gitu. Ya tidak banyak lah gitu, jangan disia-siakan dengan hal-hal yang demikian ya gitu. Jangan terlalu sering lah gitu ya gitu. Fokuskan gitu ya gitu. Banyak ibadah, amal soleh di bulan ini dengan kebaikan-kebaikan. Karena inilah bulan yang barokah, bulan yang berlimpah rahmat hidayah dari Allah juga ya gitu. Pertolongan Allah juga demikian ya gitu. Kalau kita lagi susah sok berdoa kepada Allah, itu Ramadan itu biasanya cepat ijabah gitu. So, rasakan gitu ya gitu. Saya berapa kali merasakan gitu ya gitu. Ya. Oke, itu saja dahulu mungkin karena waktu ya sekitar 59 sekarang ya kalau di sini ya. Berarti 7 menit lagi ya gitu. Ya, silakan tentunya untuk siap-siap berbuka. Insyaallah kita lanjutkan Selasa depan. Kalau bisa fokus beberapa tema tentang Ramadan diutamakan ya. Nanti yang tauhid, kemudian akhlaknya bisa ya dibahas di kesempatan yang lainnya gitu. Kalau bisa ya gitu. Harapannya gitu ya. Karena ini juga nanti saya mau bikin tema yang lebih spesifik lagi ya untuk Ramadan ini ya. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita dan juga mempermudah urusan setiap langkah kita, pula melapangkan rezeki kita ya gitu. Khususnya untuk terus melangkahkan pada majelis ilmu dan juga pada amal soleh. Birofikum wa minkum rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.